Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ernst Daada, STH. Hari masihlah gelap. Matahari belum nampak keluar dari peraduannya. Para wanita dengan kembang di keranjang dan minyak wangi di tangannya bergegas, kaki melangkah dengan cepatnya. Tujuannya jelas, pekuburan Yusuf dari Arimatea. Para kaum perempuan menunjukkan tindakan yang berani. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umatnya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita. Umat Tuhan, silakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita, sebagaimana 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Melimpah atasmu juga. Pasca berseri, tersedikit kesedihan.
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Litani pengakuan dari Mazmur 25 ayat 10 sampai 12. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, maka dengarkanlah padamu berita pengampunan dosa, sebagaimana Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup baru, sebagaimana Roma 6 ayatnya yang pertama hingga keempat. Roma 6 ayat pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk.
Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Tuhan kami dapat memahami akan kehendak Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan setiap hari kami. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati hamba untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah di antara kamu setiap waktu. Jemaat, persilahkan duduk.
Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat kita boleh kembali memasuki masa raya Paskah. Ibu bapak, hari ini dalam renungan kita bersama mendalami Injil Matius 28. Kisah ketika para perempuan pagi-pagi buta mendatangi tempat Yesus dimakamkan. Dan ini menjadi satu perenungan kita pada perayaan Paskah di tahun ini. Ibu bapak, kita perhatikan perempuan pagi-pagi, yaitu dicatat oleh Matius, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa tidak hanya mereka yang berdua, tetapi ada beberapa perempuan yang berangkat menuju ke makam Yesus. Digambarkan bahwa peristiwa ini terjadi ketika menjelang menyingsingnya fajar. Jadi belum terang, belum matahari belum menyinari bumi. Nah, boleh kita anggap itu subuh, mungkin sekitar jam 3, jam 4 pagi. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Perempuan-perempuan yang hanya perempuan. Mereka datang ke makam Yesus. Kalau saya bilang ini perempuan-perempuan nekat. Ini perempuan-perempuan yang betul-betul mungkin kalau bukan satu niat yang kuat, tidak mereka lakukan perjalanan itu. Ya, perempuan yang nekat. Bukan sekedar berani, mungkin nekat. Nekat dalam arti mereka betul-betul tidak memperhitungkan keselamatan mereka. Kalau berani itu berarti dia sudah perhitungkan kemampuan mereka. Kenapa nekat, Ibu Bapak? Pertama, pagi subuh. Masih gelap. Orang banyak tertidur lelap. Mereka berjalan dari tempat mereka menuju ke tempat di mana Yesus dimakamkan. Dan ini pasti di luar kota. Yang jelas-jelas saja Bapak Ibu, faktor keamanan. Tidak aman. Gitu? Bisa saja kalau tidak ada orang yang jahat, binatang buas, serigala dan sebagainya berkeliaran di sepanjang perjalanan mereka, di tempat mereka berjalan. Itu bisa saja ada dan bisa saja mereka temui. Dan itu menjadi bahaya besar bagi keselamatan mereka. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa saya katakan perempuan-perempuan ini cukup nekat? Karena yang kedua, Ibu Bapak. Yang kedua adalah perempuan-perempuan ini kita perhatikan. Mereka ke tempat pemakaman. Tidak ada laki-laki yang menyertai mereka. Sedangkan pemakaman di masa itu orang biasa ditaruh di goa, di satu tempat yang dimana jenazah dimakamkan, bukan seperti kita di tanah, digali lubang dan sebagainya. Budaya mereka masih dalam budaya masukkan ke dalam tempat goa dan sebagainya. Batu yang dibikin lubang lalu jenazah ditaruh di situ dan ditutup dengan batu besar. Kuat nggak perempuan-perempuan ini mendorong batu yang menutup goa tempat jenazah Yesus dibaringkan? Tentunya secara fisik mereka bukan wanita-wanita perkasa dalam arti fisik. Harus ada laki-laki yang menemani mereka, yang akan mendorong. Laki-laki juga nggak bisa 1-2 orang, mungkin 3-4 orang mendorong batu itu supaya tersingkir penutupnya dan mereka bisa masuk. Yang ketiga, saya membayangkan secara manusiawi saja Bapak Ibu, ini bukan zaman modern di mana kalau ada jenazah kita hitung 3 hari kah, 4 hari, 5 hari baru dimakamkan. Kalau kita sekarang kita formalin. Gitu kan? Suntik formalin untuk seberapa hari? Pada masa itu memang sudah dikenal dengan apa yang disebut dengan balsem, orang yang dimumikan, dikeringkan lalu. Tapi itu prosesnya harus lama. Sedangkan
ketika Yesus dimakamkan, ingat di tempat pemakaman Yusuf Arimatea, tidak waktu yang cukup untuk mereka melakukan pekerjaan untuk mengeringkan jenazah atau membalsam jenazah itu. Karena itu perlu pekerjaan yang lama, antara menurunkan jenazah Yesus setelah lewat jam 3 sampai nanti sekitar jam 6 sore sudah waktu Sabat. Tidak cukup waktu untuk melakukan itu. Sehingga cuma sekedar dibersih-bersihkan begitu, mungkin ditutup-tutupi dengan kain jenazah Yesus yang lukanya pastinya masih mengalir, cuma dibersihkan sedekedarnya, masuk nantilah setelah Sabat baru dirapikan lagi, itu kan pikirannya. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan, secara manusia jenazah yang sudah 3 hari dalam kondisi ketika dibawa ke tempat pemakaman dalam kondisi luka parah, darah yang masih mengalir, pastinya di hari ketiga bisa saja bengkak. Saya sudah bisa membayangkan bau tak sedap akan keluar, aroma yang tak sedap itu di dalam jenazah itu, di dalam goa tempat jenazah itu dibaringkan. Kuatkah menahan aroma yang tidak nyaman itu para wanita ini untuk mereka merapikan lagi jenazah Yesus? Ya, ini hal-hal yang saya pikir cukup nekat dilakukan oleh Maria Magdalena dan para perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi sekali subuh ke tempat Yesus disemayamkan. Tetapi pertanyaannya juga adalah, kenapa mereka senekat itu? Kenapa mereka betul-betul mau datang ke tempat Yesus, jenazah Yesus disemayamkan? Kalau bukan karena rasa cinta, kalau bukan karena rasa hormat yang tulus kepada Yesus, kasih yang tulus kepada Yesus, tidak mungkin mereka melakukan satu perjalanan yang menantang untuk dari tempat mereka sampai ke tempat Yesus dimakamkan. Tidak mungkin. Justru karena mereka sangat menghormati Yesus, justru karena mereka sangat mengasihi Yesus, mereka mau menjalani semua itu dengan segala resiko yang sebagai manusia tadi saya gambarkan bisa saja terjadi pada mereka. Keamanan mereka, kekuatan mereka untuk membuka pintu kubur, dan juga kemampuan diri menahan kemungkinan bau dari jenazah yang 3 hari dimakamkan dalam keadaan luka parah yang pastinya juga tidak nyaman. Semua itu disingkirkan oleh mereka karena mereka sangat mengasihi Kristus dan ingin memberikan satu pelayanan yang terbaik buat Yesus. Mereka singkirkan itu. Cinta kasih yang tulus dari para perempuan-perempuan ini, kita perhatikan Ibu Bapak, membuahkan hasil yang sangat indah. Perjalanan mereka dari rumah sampai ke tempat pemakaman tidak terganggu apa-apa. Mereka aman menjalani perjalanan yang dalam kondisi gelap gulita. Mereka aman sampai ke tempat pemakaman. Ketika mereka sampai ke tempat pemakaman, apa yang terjadi dengan kubur? Pintu kubur sudah terbuka. Karena sebelumnya ternyata terjadi sebuah gempa yang membuat pintu gerbang itu batu yang menutup goa tempat Yesus disemayamkan tersingkir. Bahkan para prajurit yang disuruh menjaga tempat pemakaman Yesus lari ketakutan karena gempa itu. Artinya mereka aman untuk masuk ke tempat pemakaman. Dan yang ketiga, mereka
ketika mereka masuk ke tempat pemakaman, mereka sudah tidak lagi menjumpai jenazah yang bau, kondisinya tidak menyenangkan, tidak membuat ketidaknyamanan. Tidak. Yang sebaliknya mereka menemukan Dia sudah bangkit. Dan itu disaksikan oleh para malaikat yang menjumpai mereka. Dan kemudian Yesus sendiri berjumpa dengan mereka pada ayat yang ke-9. Ibu bapak, peristiwa ketika para perempuan ini dalam cinta kasih yang tulus mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun resikonya baik, walaupun begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka singkirkan itu karena cinta kasih yang tulus berbuah manis, di mana semua apa yang mereka rindukan mereka dapatkan, dan mereka bahkan lebih lagi mendapatkan berkat ketika mereka menjadi saksi Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Ingat ibu bapak, yang menyaksikan Yesus bangkit pertama kali bukan Petrus, bukan Yohanes, Yakobus, tokoh-tokoh dari 12 murid yang ketika Yesus berada bersama mereka begitu lantang menunjukkan kekuatan mereka. Tidak, justru perempuan-perempuan ini yang dalam ketulusan mereka menjadi saksi pertama dari kehadiran Tuhan. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena cinta kasih yang tulus yang mereka mau berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan janjinya yang indah itu bagi mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya ini juga menjadi sebuah pelajaran iman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di saat ini. Di mana kita juga belajar untuk seperti perempuan-perempuan ini memberikan hati yang tulus kepada Tuhan. Memberikan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup dan kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Apapun resikonya yang secara duniawi bisa saja terjadi pada kita. Ketika kita beri diri kita kepada Tuhan, kita berikan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Percaya Tuhan tidak tutup mata bagi ibu bapak saudara. Bukti kebangkitannya itu menjadi bukti kepada kita bahwa Ia peduli kepada kita. Dan oleh karena itu Tuhan mau supaya kita belajar percaya untuk itu. Bahwa dalam kasih dan kuasa-Nya Tuhan ada memberkati kehidupan kita semuanya. Yang Tuhan minta cuma satu, seperti perempuan-perempuan ini. Berikan dirimu dalam ketulusan kepada Tuhan. Apapun yang akan dihadapi, tantangan yang harus dihadapi, percaya Tuhan akan berperkara dengan kita. Artinya kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai ibu bapak saudara. Sehingga apa yang perlu Anda takutkan? Oleh karena itu Matius tegaskan dalam pasalnya yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhkan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita beri diri kita kepada Tuhan, maka lihat Tuhan akan memberi berkat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bekerja, di tempat Bapak Ibu bekerja, di kantor, di usaha Bapak Ibu wira swasta, Ibu bapak kerjakan semua tanggung jawab ibu bapak dalam takut akan Tuhan. Tidak usah takut nanti bos marah kalau Anda menolak proyek fiktif. Tidak, Anda menolak untuk membesar-besarkan dana proyek markup begitu. Anda tidak suka ikut-ikutan korupsi uang, waktu, tanggung jawab. Anda tetap lakukan apa yang menjadi bagian Anda sesuai dengan aturan yang ada. Percaya, berkat Tuhan tidak akan tinggalkan Anda. Singkirkan ketakutan. Oh nanti orang tinggalkan saya. Oh nanti bos
buang saya ke tempat yang tidak nyaman. Oh nanti begini, nanti begitu, saya nggak untung, saya nggak makan. Percayalah, Bu, dalam Injil Matius 6 juga Matius katakan, burung pipit yang tidak menanam tiap hari makan. Rumput yang hari ini tumbuh, besok mati, keindahannya melebihi keindahan Salomo. Apalagi kita. Ya tak? Kuncinya cuma satu, carilah dahulu kerajaan Allah. Kasihilah Tuhanmu dengan ketulusanmu. Maka Tuhan sendiri akan menunjukkan kuasanya kepada Anda dan saya. Dan satu bukti utama bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Ia bangkit untuk menunjukkan kemenangan Tuhan atas kuasa dosa yang selalu melingkupi kita manusia. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, khawatir tentang kehidupan ini di hadapan Tuhan. Sebaliknya, belajarlah berserah pada kasih Tuhan. Seperti para perempuan, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Mereka menyingkirkan ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan mereka. Dan mengkedepankan cinta kasih yang tulus untuk melayani Tuhan. Maka itu berbuah buah yang indah. Mereka bisa menjadi saksi Tuhan pertama kali, yang pertama menyaksikan Kristus bangkit. Bukan para murid, tetapi para perempuan. Dan itu berkat yang tidak ada nilainya yang bisa dibandingkan. Dan itu sekiranya menjadi satu pelajaran iman di Minggu Paskah yang kita jalani ini. Hiduplah di dalam Tuhan dan percayalah, Tuhan selalu akan berperkara dalam hidup saudara, sekarang dan selamanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga,
Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali mengingat dan merayakan hari di mana Engkau telah bangkit sebagai tanda kemenangan-Mu atas kuasa dosa. Karena Engkau telah, dengan kebangkitan-Mu itu Tuhan, Engkau telah menebus kami dari kuasa dosa, melepaskan kami dari kuasa dosa, sehingga kami kembali boleh hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan yang indah, kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk sukacita Paskah, hari kebangkitan yang boleh kami rasakan di saat ini. Bapa, biarlah kami boleh belajar hidup tetap setia, takut akan Tuhan, dan hidup benar di dalam Engkau di sepanjang waktu kehidupan yang ada. Berkatilah juga Bapa Sorgawi bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kehidupan mereka merasa sendiri di tengah sukacita yang kami bisa alami. Para janda, yatim, piatu, duda, mereka yang ditinggalkan sendiri, Tuhan hadirlah bagi mereka. Biarlah mereka tetap diberikan penghiburan, kekuatan iman oleh Tuhan, sehingga mereka mampu melewati hari-hari mereka yang ada dengan baik, karena Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka. Berkatilah Bapa Sorgawi bagi seluruh keberadaan hidup mereka, agar damai sejahtera di dalam Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami. Bagi pribadi, rumah tangga yang saat ini bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, bagi mereka yang saat ini terbaring karena sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan jamah hadirlah dalam hidup mereka, sehingga apapun pergumulan hidup yang mereka alami Tuhan, di dalam Engkau mereka akan selalu mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat kasih setia-Mu sajalah yang tetap menjaga, menyertai umat-Mu untuk tetap kuat melewati hari-hari yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bagi mereka yang bersukacita Tuhan, karena pertambahan usia perkawinan, rumah tangga, mereka yang juga merasakan banyak keberhasilan dalam hidup. Biarlah mereka selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan untuk berbagai hal yang mereka alami. Tuhan, berkatilah, jaga lindungilah, sehingga dalam segalanya mereka boleh tetap mengucap syukur di dalam Tuhan, dalam seluruh kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa negara kami. Hadirlah Tuhan, angkat segala sakit penyakit yang diderita para penderita COVID-19. Berkati usaha pemerintah dalam vaksinasi nasional yang terus dilaksanakan, agar semuanya membawa hasil yang terbaik bagi satu pemulihan bagi kehidupan bangsa kami. Berkatilah Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dalam kuasa-Mu, semuanya berjalan dengan baik dan dalam damai Tuhan saja. Segala usaha bagi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat teratasi. Berkati pemerintah dalam mengatasi berbagai hal yang menyangkut pandemi ini, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat, agar semuanya dapat tertangani dengan baik, dan di dalamnya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai semuanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, secara khusus GPIB. Biarlah GPIB boleh menjadi gereja yang selalu memancarkan kasih Tuhan, selalu menyatakan kasih Tuhan di setiap perjalanan pelayanan kami. Berkati jemaat Tuhan GPIB Sawangan,
agar apa yang kami laksanakan Bapa di tengah pelayanan persekutuan jemaat Tuhan, semuanya boleh berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan adanya. Engkau yang berkati Bapa, agar persekutuan berjemaat kami terus bertumbuh dengan baik dalam kasih dan pengenalan dalam Tuhan. Berkati presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia pembangunan, baik Sawangan maupun Bajem Ciseeng. Demikian juga bagi seluruh warga jemaat, agar kami semua bersatu hati melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan di sepanjang waktu yang ada. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, sukacita kami di dalam merayakan masa raya Paskah ini. Biarlah kasih Tuhan saja yang tetap nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan kita secara bergantian. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu ya Kristus telah mendamaikan, kasih-Mu yang ajaib mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat-Ku. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan senang, kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja-Mu menjadi berkat. Yesus Sang Kehidupan,
Engkaulah kebangkitan, buatlah kami melawan ketakutan dengan keberanian hidup di dalam Kristus. Sambutlah syukur, dan dalam nama Yesus kemuliaan hidup kami. Amin. Amin. Persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 April 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 11 April 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Pemberkatan perkawinan. Pengumuman kedua. Saudari Natanami, Jemaat GPIB Sawangan Sektor 3, putri dari Bapak Tumpal Purba dan Ibu Sitompul, dengan Saudara Prorinja Leonardo Nahampun Eskom, putra Bapak P. Nahampun dan Ibu Neti Pasaribu, Jemaat GKPPD Sukadame Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 9 di GKPPD Sukadame dengan alamat Jalan Air Bersih nomor 9, Kelurahan Batang Beru Sidikalang, Kabupaten Dairi. Mohon dukungan doa jemaat. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Diberitahukan kepada seluruh anak layan Pelkat PA sektor 1, 3, dan 5 dapat mengumpulkan celengan persembahan pada tanggal 4 dan 11 April 2021 waktu jam 8.30 sampai dengan jam 11. WIB tempat kelas AK ruang Sekretariat Lama teras samping. Ditunggu kehadiran adik-adik Pelkat PA. Terima kasih. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kartu persepuluhan, syukur, dan lain-lain. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kartu persembahan persepuluhan, syukur, dan lain-lain tahun 2021 dapat Bapak Ibu peroleh di Korsek dan Wakorsek masing-masing sektor. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.